Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jodoh merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi rahasia tanpa seorang pun mengetahui secara pasti. Terkadang ada yang sudah menjalani hubungan lama tiba-tiba kandas karena alasan sepele. Sementara dua orang yang terpisah jauh kemudian menjadi suami istri tanpa diduga sebelumnya. Tingkat kesulitan manusia dalam mendapatkan jodoh berbeda-beda. Ada yang dimudahkan, ada pula yang hingga kini tak kunjung menemukan pasangan hidupnya. Padahal usianya sudah memasuki umur yang matang dan siap menjalani rumah tangga. Jika jodoh adalah urusan Allah, maka tidak kunjung dapat jodoh juga disebabkan karena Allah. Hal ini biasanya terjadi karena dosa yang dilakukan pribadi manusia. Dosa-dosa ini tanpa sadar menutup rejeki mereka untuk mendapatkan pasangan hidup. Berikut ini rangkuman dosa yang dapat menghalangi jodoh. 1. Syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya. Terkadang usaha kita dalam mendapatkan jodoh justru mengarah ke arah syirik yang semakin membuat jodoh menjauh. Misalnya saja menginginkan jodoh dengan datang ke dukun, tukang ramal, atau memakai jimat-jimat atau bacaan menyesatkan. Periksalah bagaimana kualitas kita selama ini dalam menjalankan hubungan dengan Allah. Misalnya sholat yang masih bolong-bolong, atau bermalas-malasan mengerjakan sholat. Tidak heran jika Allah juga membalas hambanya dengan melambatkan jodohnya juga. Maka dari itu, untuk mendapatkan jodoh maka harus memperbaiki hubungan dengan sang pemberi jodoh yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru berikhtiar mencari hubungan perjodohan. Janganlah sekali-kali kamu diperdayakan dunia dan diperdayakan para penipu yang mengatasnamakan Allah. Quran Surat Luqman ayat 33. Jika pun mereka didatangkan jodoh, maka biasanya akan dipertemukan dengan mereka yang syirik juga. Bisa saja Anda mendapatkan jodoh, namun justru membuat hidup Anda tidak tentram dan tidak berkah. Pasalnya akan berlaku hukum keseimbangan Allah dalam perjodohan, di mana laki-laki dan perempuan harus memiliki nilai yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyrik laki-laki berjodoh dengan musyrik perempuan, laki-laki yang berperilaku buruk dengan perempuan yang berperilaku buruk juga. Quran Surat An-Nur ayat 3 dan 26. 2. Jarang sholat dan melalaikan sholat. Sholat merupakan gerbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perintah wajib yang harus dijalankan umat Islam tanpa ada alasan untuk meninggalkannya. Jarang sholat artinya Allah juga tidak cepat dalam merespon doa manusia terhadap jodoh. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang sholat namun kerap menunda-nunda hingga masuk waktu akhir. Karena urusan dunia biasanya manusia lupa untuk menunaikan ibadah wajib yang satu ini, sehingga Allah juga tidak akan memprioritaskan mereka yang telah melalaikannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. 3. Berzinah. Berzinah merupakan perbuatan keji yang sangat dibenci Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam yang menolak wanita yang bertobat karena telah melakukan dosa zina. Hal ini menandakan bahwa perbuatan zina sangat merusak hubungan manusia dengan Allah, termasuk untuk urusan jodoh. Jujurlah pada diri, apakah Anda pernah melakukan perbuatan tersebut? Jika iya, bersegeralah taubat nasuha karena Allah selalu memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Karena siapa yang melakukan hal demikian, mereka akan mendapatkan balasan langsung di dunia, salah satunya dijauhkan dari jodohnya. 4. Dosa kepada orang tua. Orang tua merupakan perwakilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Keridhaan mereka akan menjadi ridho Allah, sehingga jika kita melakukan dosa terhadap orang tua, maka Allah akan menutup sumber rezeki kita termasuk urusan jodoh. Perlu diketahui bahwa berkata saja kepada orang tua sudah membuat Allah marah, apalagi jika melakukan dosa lebih dari itu. Hal ini termasuk dosa besar yang menjauhkan rahmat Allah termasuk jodoh. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya,
Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. 5. Hubungan silaturahmi yang putus. Bagi Anda yang sulit jodoh, ada baiknya Anda memeriksa hubungan Anda dengan kerabat. Pasalnya salah satu penjauh rahmat adalah putusnya tali silaturahmi antar sesama kerabat. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu peliharalah persaudaraan dan peliharalah diri Anda di hadapan Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. 6. Bergunjing dan mengadu domba. Ternyata aktivitas yang kerap dilakukan ini menjauhkan manusia dari jodoh. Ya, menggunjing juga mengakibatkan seseorang dijauhkan dari jodohnya, apalagi jika sudah mengarah kepada adu domba yang berujung pada fitnah. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kecurigaan, karena sebagian dari kecurigaan itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 7. Makan rejeki yang haram. Perkara haram juga dapat menjauhkan jodoh. Jika saat ini masih sulit jodoh, maka periksalah rejeki yang kita makan. Apakah sudah dicari dengan jalan yang halal atau masih haram? Jikapun sudah halal, sudahkah kita menunaikan untuk mengeluarkan zakat? Karena sebenarnya dalam harta kita terdapat hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan. 8. Kikir. Salah satu cara mendapatkan jodoh adalah dengan memperbanyak sedekah. Jadi sebenarnya jika kita tidak bersedekah, maka akan menghambat rahmat Allah yang lain, salah satunya adalah jodoh. Banyak kisah-kisah tentang orang-orang yang menjemput jodoh dengan sedekah ini. Sahabat yang beriman, itulah 8 penyebab terhalangnya jodoh kita. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tanpa kita sadari, kita adalah hamba yang selalu berbuat maksiat setiap harinya. Bila dihitung-hitung dari beranjak dewasa hingga saat ini, pasti tak terhitung banyaknya maksiat yang kita lakukan. Akan tetapi Allah Sang Maha Pengampun selalu memaafkan sebesar apapun dosa kita selama nyawa belum sampai tenggorokan. Setan akan terus menggoda manusia hingga hari kiamat tiba. Ada 3 pokok maksiat yang harus kita garis bawahi agar tidak terjebak di dalamnya. Apakah saja itu? Pokok-pokok maksiat baik yang kecil maupun yang besar yaitu: 1. Bergantung hatinya kepada selain Allah. 2. Mengikuti kekuatan marah. 3. Menaati kekuatan syahwat. Hasil puncak ketergantungan hati kepada selain Allah adalah syirik dan berdoa kepada selain Allah. Hasil puncak mentaati kekuatan marah adalah pembunuhan. Dan hasil puncak menaati kekuatan syahwat adalah zina. Allah mengumpulkan 3 pokok ini dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapatkan pembalasan atau dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. 3 pokok ini saling menyeret kepada satu sama lainnya. Syirik menyeret kepada berbuat zolim dan zina, sebagaimana ikhlas dan tauhid dapat menyelamatkan seseorang dari keduanya. Sebagaimana firman Allah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, demikianlah agar kami memalingkan dari perbuatan buruk dan zina. Sesungguhnya ia, Yusuf, termasuk hamba-hamba kami yang diikhlaskan. Quran Surat Yusuf ayat 24. Oleh karena itu, semakin tauhid seseorang itu lemah di hatinya, maka semakin kuat kesyirikan dan perbuatan kejinya. Ayat yang semakna dengan ini juga adalah firman-Nya, maka sesuatu yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf.
Asy-Syu'ara ayat 36-37. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa apa yang ada di sisinya lebih baik bagi orang yang bertawakal kepadanya, dan ini adalah tauhid. Kemudian Allah mengabarkan bahwa mereka meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji ini adalah meninggalkan kekuatan syahwat. Lalu Allah mengabarkan bahwa mereka apabila marah segera memberi maaf, ini adalah meninggalkan kekuatan marah. Dalam ayat tersebut, Allah mengumpulkan antara tauhid, iffah atau menjaga kehormatan dan keadilan. Inilah poros seluruh kebaikan. Sahabat yang beriman, semoga kita senantiasa menjauhi 3 pokok maksiat tadi. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.